meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau Bapak Ibu lihat sudah ada pohon Natal Bapak Ibu. Ya bentar lagi gak kerasa kita akan masuk ke dalam bulan Desember. Dan kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Ya kemarin saya di Tunjungan Plaza sudah mulai banyak ornamen Natal dan juga mulai ada diskon Natal. Jadi ibu-ibu persiapkan dirimu untuk belanja dan bapak-bapak persiapkan kartu kreditmu. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini ada berapa orang ya? 7 orang yang akan baptis. Ya, dan saya percaya mereka menyerahkan dirinya, biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih dan Tuhan yang berbicara. Yang percaya katakan amin. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ambil bagian dalam doa. Ya, hari ini Bu Gembala sudah bersama-sama dengan kita dan saya percaya Bapak Ibu semuanya karena rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak tahu Bu Gembala karena kejadiannya sore ya Ma ya. Ya, jadi Bu Gembala hari Minggu kemarin itu jatuh Bapak Ibu ya di Tunjungan Plaza. Di depannya coach Bapak Ibu ya. Jadi saya bersama dengan papa saya mau persiapkan PowerPoint khotbah. Mama saya bersama istri saya mau pergi ke supermarket gitu ya. Rupanya di sana ada genangan. Saya nggak tahu apakah itu air putih tetapi ada jeli-jelinya. Kayak boba dan juga saya melihat tisu kepleset nggak bisa berdiri. Saya panggil ambulans ada retak halus gitu ya. Retak halus gitu dokternya meden-medeni. Ini kalau sampai operasi dibongkar semua dan sebagainya. Tapi saya percaya Bapak Ibu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada kepada setiap umatnya. Amin. Jadi nanti diterapi 2 bulan. 2 bulan dan kita berdoa supaya retaknya itu bisa nyambung dan Bu Gembala bisa melompat-lompat lagi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi ke kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, tema pada bulan November ini sebelum kita masuk dalam bulan Desember yaitu bertumbuh di tengah kesulitan. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras 2, 3. Bertumbuh di tengah kesulitan. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, kesulitan ataupun ketidakpastian itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah ada masalah? Angkat tangan. Wah, saya doakan ada masalah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada masalah Bapak Ibu, jangan-jangan kita udah nggak hidup lagi. Bahkan ya papa saya pernah ngomong kalau nggak mau ada masalah berarti harus mati dikubur. Dikubur pun masih digusur, tetap ada masalah kan gitu ya. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini akan selalu ada kesulitan, akan selalu ada masalah, akan selalu ada ujian. Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selain itu Bapak Ibu, kesulitan masalah sebenarnya menyadarkan kita ini loh umat manusia bahwa manusia itu lemah. Betul sih? Ya. Bapak Ibu, COVID-19 membuktikan banyak orang merasa wah olahraga, ya maraton, sekarang lagi rame sepedaan dan lari dan sebagainya. Tetapi hanya virus yang tidak terlihat, semuanya sembunyi, betul atau betul? Ya, hari itu ini menandakan Bapak Ibu bahwa manusia lemah. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar, yang percaya katakan amin. Dialah yang memelihara alam semesta ini dan dia juga yang memelihara setiap kita umatnya. Yang setuju katakan amin. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya saya selalu memberitahu setiap akhir tahun bahwa tahun depan tidak menjadi lebih baik. Betul atau betul? Ya, tapi saya percaya tahun depan Tuhan tetap memelihara kehidupan setiap umatnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk sama-sama saya baca dasarnya dulu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Bapak Ibu percaya diberkati? Amin. Bukan karena melihat. Bapak Ibu percaya disembuhkan? Bukan karena melihat. Yang setuju katakan amin. Karena itu yuk kita melangkah nanti hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun. Dengan iman percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Bagaimana caranya? Dengan mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Katekismus Westminster berkata seperti ini. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Setuju? Ya, apakah kita bisa menikmatinya bahkan dalam ketidakpastian? Bisakah kita mengucap syukur di tengah tantangan hidup ketika sepertinya dunia menguji kita? Hari Minggu kemarin Bapak Ibu sore setelah Pak Gembala memberitahu kepada seluruh jemaat bahwa mama saya jatuh. Saya juga hubungi kakak saya bahwa mama jatuh dan sebagainya. Semua langsung ke rumah sakit. Ya, ke mana? Premier gitu ya. Ko Andi tak teleponi terus akhirnya Ko Andi juga nyusul ke sana Bapak Ibu. Ya, tetapi dalam hari Minggu, Senin, Selasa pulang. Betul ya? Selasa pulang Bapak Ibu, saya tidak pernah mendengarkan my mom. Wah, sambatan. Yo, wis bahasa Indonesia, bahasa Inggris dicampur. Ya, karena itu yuk semua angkat tangan. Ya, saya katakan mau belajar dari Bugem. Gak sambatan gitu ya. Ya. Mengucap syukur apapun yang terjadi. Sebab saya percaya bahwa rencananya yang terbaik. Amin. Nah di Jepang Bapak Ibu ada art yang namanya kintsugi. Ibu-ibu siapa yang pernah mecahkan keramik? Ih serius gak pernah mecahkan. Ya, siapa yang pernah melempar sampai yang namanya gelas piring pecah? Ya angkat tangan. Siapa yang apapun saya katakan tidak mau angkat tangan sekarang. Ya kan? Alias Bapak Ibu ada. Nah ada sebuah cerita Bapak Ibu ya di mana orang Jepang itu memecahkan sebuah vas yang ia sayangi. Lalu dikirim ke Cina gitu ya. Karena bagi Cina tidak ada yang mustahil kan gitu ya. Ya dikirim ke Cina Bapak Ibu untuk diperbaiki. Rupanya diperbaiki sekedarnya dan tidak menjadi lebih bagus bahkan semakin rentan. Tetapi dari situ orang Jepang mendapatkan ide. Oh iya, berarti bisa dibenarkan. Akhirnya dia mengambil logam mulia yaitu emas. Ia campur dengan kimia. Lalu ia mulai olesi yang namanya vas itu. Dan jadi satu seperti yang di sebelah kanan. Dan saya mau beritahu harganya jauh lebih mahal. Bahkan sebelum gelas itu pecah. Betul ya? Apa hubungannya dengan kita orang percaya? Saya mau beritahu Bapak Ibu, terkadang kita perlu hancur dan kita perlu merasa tidak bisa. Sehingga kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membentuk kita kembali. Sehingga setiap engkau menjadi ciptaan yang baru. Setiap engkau menjadi jauh lebih berharga. Bahkan sebelum engkau pecah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu ada sukacita di rumah Tuhan. Bapak Ibu saya mau beritahu, masih awal bulan loh Bapak Ibu. Kok lemes banget sih Bapak Ibu. Ya, saya percaya jemaat KB diberkati Tuhan. Amin. Nah hari ini saya akan membahas dengan tema was blind but now I see. Ya, dulunya buta tetapi sekarang aku bisa melihat. Jumat kemarin saya membahas tentang from hopeless to hopeful. Yaitu dari janda Nain, dari putus asa menjadi pengharapan yang penuh. Nah nanti sore saya bahas mengenai dari ditolak menjadi diterima. Banyak orang mengatakan Bapak Ibu, kalau aku kaya pasti aku diterima. Betul. Kalau aku sukses pasti aku diterima. Rupanya enggak Bapak Ibu. Nah nanti itu sore. Nah hari ini saya akan bahas mengenai was blind but now I see. Lukas 18 ayat 35. Ini adalah tentang kalau di Markus yaitu Bartolomeus. Tapi kalau di Lukas tidak ditulis namanya. Perhatikan Bapak Ibu, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Stop sampai dulu Bapak Ibu. Ya, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang yang apa? Buta. Bukan hanya buta, tapi duduk di pinggir jalan dan juga mengemis.
Apa artinya ini Bapak Ibu? Orang banyak berpikir dan memang pada zaman itu kalau seandainya orang itu mengalami cacat ataupun buta, artinya orang itu dikutuk. Artinya ada yang bermasalah dengan dirinya ataupun keturunannya. Pak, buktinya apa? Ada kisah lain Bapak Ibu, yaitu di kitab Yohanes ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit buta lalu disuruh mandi di Siloam. Bapak Ibu tahu ya? Yuk kita baca sama-sama Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, 2, 3. Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bapak Ibu. Ya, kadang itu Bapak Ibu wong Kristen itu koyong ini Bapak Ibu. Di saat ada orang punya masalah, kita tanya sama gembala, sing salah sopo, DE atau Bapak E? Bener atau betul? Halo, ya kan? Di saat menghadapi situasi mungkin dia sakit, iki salah sopo, salah DE atau salah wong tuoi. Jadi Bapak Ibu, buta atau kecacatan ini selalu identik dengan kutuk, sama-sama katakan kutuk. Banyak orang berkata, wah kalau aku ada masalah berarti aku salah di hadapan Tuhan. Kalau aku mengalami situasi, bahkan seandainya saya mengandai-ngandai Bapak Ibu. Kalau mama saya kemarin jatuh, wah berarti mama bersalah. Enggak Bapak Ibu. Semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan namanya. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya bisa katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena dokternya datang dan dia melihat ada retakan halus. Lalu dia berkata, ini untung ada pen. Betul ya? Kondi ya, ada pen yang 2016 itu operasi karena jatuh di sarangan. Sehingga tulangnya nggak sampai hancur, tetapi hanya retak halus. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya kita nggak bisa melihat, tapi jalan Tuhan di atas jalan kita, rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Selanjutnya ayat yang ketiga dengan suara yang keras. 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang keras. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami situasi dan kondisi yang begitu menakutkan. Ya teruslah berharap kepada dia. Sebab kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Jangan menyerah. Jangan putus asa Bapak Ibu. Tetap semangat. Katakan amin. Sama-sama katakan cayo. Ya kenapa? Kalau engkau memiliki pengharapan. Engkau akan melihat jalan buntu menjadi terobosan karena Tuhan bekerja. Yang percaya katakan amin. Engkau akan melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini Bapak Ibu yuk sama-sama. Ya, apapun keadaanmu, situasimu, serahkan kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, apa maumu? Ya, kuatkan aku, berikan aku pengharapan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang yang tadi buta, kita udah bahas. Yang kedua apa? Duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu pernah ke mall enggak? Lalu ada orang-orang yang duduk di jalanan. Pernah tahu ya? Ya ada beberapa orang karena capek ngenteni duduk sembarangan. Pernah tahu? Ya kira-kira perasaannya Bapak Ibu gimana? Mangkel, betul ya? Karena apa? Karena udah bersih, bagus. Wong ada tempat duduk, di sebelahnya itu ada tempat duduk Bapak Ibu. Miling lempo, do you understand lempo? Ah itu bahasa Ibrani. Ya, nah maksudnya apa sih? Duduk di pinggir jalan ini tidak ada tempat untuk berlindung. Jadi orang ini sudah buta dan dia tidak ada tempat untuk berlindung. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu Bapak Ibu banyak sekali penjahat-penjahat yang bisa ngerampok. Apalagi orang buta. Betul atau betul sih? Gak ada perlawanan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu dikatakan mengemis. Namanya mengemis berarti gak duwe opo. Betul atau betul? Siapa di sini ya yang rekening di bank masih ada 10 juta lalu memilih untuk mengemis angkat tangan? Sekali lagi, apapun yang saya katakan gak mau katakan. Ya kan? Ya kalau kita masih ada ya gak mungkin kita ngemis. Betul atau betul? Ya, justru karena kita habis semuanya karena itu mengemis. Kenapa? Karena jalan buntu. Hari ini ada sebuah kabar gembira.
Yuk Bapak Ibu, ya Dia Tuhan yang tahu setiap isi hati kita. Lalu dikatakan waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya 2, 3. Apa itu? Poin pertama, di tengah kegelapan ia tetap mendengar. Orang buta ini, orang yang duduk di pinggir jalan ini, orang yang sedang mengemis ini, meskipun hidup di dalam kegelapan, dia tetap mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Saya kalau ilustrasikan ini, saya tafsirkan ini bebas sebagai pengusaha Bapak Ibu. Ya saya mau beritahu, meskipun engkau bangkrut, buka kupingmu, siapa tahu ada gangdo. Betul atau betul ya? Ini kalau kita ngomong bisnis Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa, oh aku bisa. Dulu berhasil seperti, buka telinga kita. Kita belajar sesuatu. Kenapa? Karena peluang itu masih banyak. Ya setuju kata amin. Tetapi kalau saya mau membahas mengenai teologi artinya apa? Apapun engkau percaya atau gak percaya, bahkan engkau masih ragu-ragu kepada Tuhan seandainya. Buka telingamu, terima firman. Karena suatu saat engkau akan membutuhkan Kristus dalam kehidupanmu. Sebab di dalam hidup ini engkau tidak akan pernah dipuaskan. Hanya Kristuslah yang dapat memuaskan kehidupanmu. Wah saya hari ini agak keras juga Bapak Ibu ya. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang berusaha cari uang supaya dia puas. Gak akan puas. Orang mencari kehormatan supaya dia puas, gak akan puas. Orang pengen dapat suami yang ganteng, istri yang cantik, bahkan tercantik di dunia dan akhirat. Gak kira puas. Kok saya ngomong amin? Ya, meskipun Anda mau operasi, tarik sini, tarik sini, tarik sini gitu ya. Gak akan pernah puas. Tapi kalau engkau memiliki Kristus dalam kehidupanmu, engkau akan dipuaskan. Apapun keadaannya, engkau akan dipuaskan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu waktu orang itu mendengar orang banyak lewat. Saya cuma memikirkan Bapak Ibu kalau saya buta. Siapa yang mau buta di sini angkat tangan? Ya, kalau saya buta Bapak Ibu. Lalu saya mengemis. Ada banyak orang lewat. Saya mau beritahu harapan saya muncul. Kenapa? Berarti semakin banyak orang lewat semakin banyak yang ngasih. Betul atau betul ya? Kalau saya tanya sama cici saya itu, gak usah dikonfirmasi pasti bilang ya kan. Gimana? Ya kan, toko, wah wayahe Natal, Pasaratum pasti rame. Betul? Meskipun belum tentu ono sing tuku, seneng sih. Kenapa? Bapak Ibu di sini ada yang semua bisa bahasa Jawa ya. Ya, seneng sih. Kenapa? Karena mulai rame. Betul atau betul? Kalau Bapak Ibu jualan nih yang di Pasar Turi Bapak Ibu ya di PGS. Ya, kalau sepi, waduh kok parkir ke atas kok gak ono montore. Males gak jogo tuku? Males. Tapi lihat naik, belum masuk wis muacet. Waduh, pengen motornya digeletakno dhek munggah Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena banyak orang. Nah kalau orang pengemis ini banyak orang, wah dia itu seneng. Kenapa? Waduh bebe aku itu duit akeh. Wah kayak kali aku itu 1.000 iso mangan enak. Betul atau betul? Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu. Saenak-enake rame. Lek buta yo soro. Betul-betul. Ayo semua pejamkan mata. Sejenak 2, 3 tutup mata. Peteng enggak? Pateng. Bayangkan soto, tapi enggak ada sotoi. Kon yo opo carane? Ya, bayangkan bakso, tapi gak ono baksoi. Ayo, ya, bayangkan Bapak Ibu mau pakai sepatu, tapi gak ono sepatue. Wes, buka mata Pak, cok suwe Bapak Ibu, engko keturun. Apa sih yang saya maksud Bapak Ibu? Terkadang kita perlu melihat sebelum kita bisa menikmati. Betul atau betul? Saya mau tanya. Ya, kenapa sih di restoran kok ada yang namanya plating? Tahu plating enggak? Ndek genak nosing api. Kalau kita masak nasi campur, kalau ada kita pesen nasi campur, ada apa ya? 1, nasi. Terus, ojo pura-pura gak tahu. Ya kan? Hah? Babi? Mie, ya kan? Terus apa lagi? Hah? Sayur apa yang detail? Manisa, terus. Luwe kabeh iki. Daging, terus. Tahu tempe terus no karemu sampai entek gak apa-apa Bapak Ibu ya. Ayam, wis ono daging, ono ayam, ono tahu tempe. Memang golongan kelas berat ini repot Bapak Ibu ya. Keropok, sambal dan sebagainya, betul? Dan itu kan mesti rapi toh. Betul enggak? Mau enggak Bapak Ibu makan semuanya ada, tapi wis diuwek-uwek. Hah?
Halo. Ya, jadi nasi wis dagingnya wis disuweli, ya kon sambelnya wis campur, wis gak ono seni blas, pokoknya garek mlebokno mau. Lah kenapa? Rasanya sama enggak? Beda mare. Sama Bapak Ibu. Kenapa? Kadang kita perlu melihat dulu. Betul ya? Nah kalau kita buta gimana? Ada orang rame kita nggak tahu. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya tuliskan ini. Di kegelapan yang terdalam, segala bentuk suara akan terdengar seperti harapan. Next lagi. Oh, next lagi. Jangan, si tikusnya nanti aja Bapak Ibu ya. Ini ada penelitian. Ya, di penjara yang paling gelap. Ada 2 orang. Ya, yang di penjara. Satu namanya Andi, satu namanya Kevin. Ya, kenapa? Soalnya nang ngarep. Salah ya Bapak Ibu. Ojo kan namburi yo nang ngarep ae Bapak Ibu ya. Ya, satu namanya Andi, satu namanya Kevin. Kalau kok Andi ini saya anggap dulur sendiri Bapak Ibu ya. Jadi yang tahu ya maksudnya ya, kalau tak anggap dulur di dewe berarti sih nggak enak Bapak Ibu. Ya. Nah, kok Andi di penjara di tempat yang gelap minta ampun, nggak kelihatan apa-apa. Bukan hanya gelap, tapi nggak ada suara apa-apa. Sangat kedap. Kevin dimasukno penjara. Ya, gelap gulita, tapi paling nggak ono suara AC, ambil suara jam. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, penelitian ini menuliskan bahwa Ko Andi gila lebih cepat daripada Kevin. Iya loh Bapak Ibu. Jadi kadang bunyi tik 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 itu syukur gitu ya. Mengano kadang rame-rame ya puji Tuhan gitu. Lek sepi kabeh gak ono sapa-sapa ya enggak enak. Saya pernah Bapak Ibu pada saat Covid, masih ada waktu ya, saya Covid itu saya pergi ke Hard Rock Hotel. Soalnya promo murah. Sing nginep me aku ambek mamaku tak beritahu. Gede sih, murah sih, tapi gak ono sapa-sapa. Enak enggak? Gak enak, kolam renang kini toh, ya kan, mangan breakfast yo aku toh, ambek mbak yang ngomong, aduh kok nang kini toh sampeyan lo orang Indonesia pertama. Anak saya sekolah di sana, sampai sekarang karyawannya Hard Rock itu inget sama anak saya. Lo bukannya kamu sing sekolah di sini ya, kan dulu Zoom kan, ya kan, Bapak Ibu lek sepi kok gak enak, lek rame enak, betul-betul. Halo. Kenapa Bapak Ibu kok kalau kita gelap kita mendengarkan suara kita jauh lebih gak edan? Karena ada harapan. Saya kasih contoh lagi, kembali yang tikus tadi. Siapa yang suka ini angkat tangan? Tidak usah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu lihat di TikTok banyak Bapak Ibu ya. Ada tikus dicemplungno ke air. Ya, dibiarin di tempat yang gelap. 15 menit tikusnya mati. Tenggelam. Tetapi Bapak Ibu, satu lagi ada tikus dicemplungno ke air. Ya, dalam waktu gelap, 10 menit diangkat. Tahu ya? Ya, diangkat, dikeringno, terus dicemplungno lagi. Anehnya tikus ini bertahan sampai piro itu? 80 jam. Podo nyemplungnya enggak? Halo, podo ada masalah enggak? Apa yang membedakan? Rupanya tikus yang hidupnya lebih lama memiliki harapan. BE maring ini aku ditolong. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus tidak gampang putus asa. Sebab dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin. Lalu Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini saya akan masuk poin yang kedua, next. Ya, Lukas 18 ayat 37 sampai 38 berkata begini, kata orang kepadanya. Ya, jadi setelah ditanyai siapa itu? Ada apa itu rame-rame? Lalu dikatakan, kata orang kepadanya, Yesus orang apa? Nazaret lewat. Lalu ia berseru 2, 3. Yesus anak Daud. Bapak Ibu ada ngelihat yang aneh gak sih di sini? Halo. Orang ngomong, ini ada apa sih? Yesus orang Nazaret lewat. Teriaknya apa? Yesus anak Daud. Halo. Untung kau sini itu anak Yusuf dulu Daud dan itu. Ya kan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan di sini? Sederhana Bapak Ibu. Karena orang buta ini dia mengenal Yesus meskipun dia hanya mendengar. Ya, karena pada saat itu Bapak Ibu Yesus hanya terkenal sebagai seorang nabi.
bukan sebagai seorang juru selamat. Dan kalau kita belajar Alkitab, ya kata-kata Yesus anak Daud, kata anak Daud itu adalah mesianik. Yang artinya Yesus sang juru selamat. Jadi bukan lagi Bartolomeus ini mengerti sebagai seorang nabi. Tapi dia percaya bahwa dia adalah juru selamat. Amin. Nah bagaimana caranya dia tahu dia buta? Next sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini Bapak Ibu kalau engkau merasa, aku gak perlu Tuhan. Aku gak perlu Tuhan. Paling tidak buka telingamu. Karena cepat atau lambat engkau akan memerlukan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, makanya saya ngomong di yang akan baptis hari ini. Di saat engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dengarkan firman baik-baik. Ya, kau akan berseru dan berkata, Tuhan tolong aku. Dan di saat Tuhan menolong engkau, buka hatimu lebar-lebar. Sebab Tuhan ingin membawa engkau dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah penolakan, ia berseru. Next. Ya, next lagi. Ya, 2, 3. Di tengah penolakan, ia berseru. Wah, ini lucu Bapak Ibu ya. Lukas 18 ayat 38 berkata, lalu ia berseru. Kata berseru di sini enggak cuman sekali toh. Yesus enggak. Tapi Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Sampai didengarkan. Saya masih ingat Bapak Ibu, dulu saat saya masih kecil Bapak Ibu ya. Kalau pengen punya mainan, aku mau beli mainan ini. Gak boleh, lalu ngapain? Aku mau, terus ngerengek, betul gak ya? Itu namanya hasrat tuh, aku mau. Sampai gak ada beli dong ngapain? Longgo Bapak Ibu. Aku mau, bener atau betul? Ya, jadi foto Bapak Ibu yang ngisin-ngisini Bapak Ibu ya. Ya, aku mau sampai gandul, wah ya. Karena zaman sekarang lebih ekstrim lagi. Turun nang dalan Bapak Ibu, wah begini-gini. Aku mau. Ada hasrat yang keluar. Halo, kenapa? Karena benar-benar mau. Nah ini lebih ekstrim lagi. Karena sudah gak ada harapan lagi. Ia berseru sekuat tenaga. Karena dia memerlukan Yesus. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, di saat engkau mengatakan, ya, wah gak ada jalan lagi. Apakah engkau tetap berseru kepada Tuhan? Atau mulai ke Gunung Kawi Bapak Ibu? Halo, Lukas 18 ayat 39, 2, 3. Maka mereka yang berjalan di depan, menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saya harap di GB keluarga Allah Blessing tidak ada. Di saat ada orang berseru kepada Tuhan, menengo, berbeken aku. Wis gak usah nyanyi banter-banter lah. Rungono WL lah mari sih kono jom nyanyi menengo. Halo, no Bapak Ibu. Justru di sinilah kita mengekspresikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berserulah. Ya, kadang Bapak Ibu penolakan bukan terjadi di luar, di dalam. Betul ya? Saya yakin Bapak Ibu, mama saya pun pasti punya pemikiran seperti ini. Waduh, kayak aku gak iso waras. Tapi ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, aku disembuhkan. Wah gak mungkin lah aku memiliki profit yang besar. Gak mungkin lah aku naik jabatan. Engkau menolak dirimu sendiri Bapak Ibu. No, katakan enggak. Aku tahu rancangan Tuhanlah rancangan yang terbaik. Amin. Terus berseru, sama-sama katakan berseru. Terus berteriak, sama-sama katakan berteriak. Bahkan Bapak Ibu ada sebuah tafsir yang mengatakan, aku berteriak, aku berseru sampai aku tidak bisa mengeluarkan suara. Dan saya masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Mazmur 34 yuk sama-sama kita baca. 2, saya agak cepat sedikit Bapak Ibu ya. 2, 3. Apabila orang-orang benar, siapa di sini orang benar? Kita dibenarkan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita dibenarkan oleh karena karya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apabila orang-orang benar itu apa? Berseru-seru. 2, 3. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Siapa yang di sini sedang ada masalah, situasi keadaan? 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Yuk Bapak Ibu, berserulah. Pak, tapi aku berseru terus aku dipikir gendeng ambil bojoku. Gak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting engkau tidak dianggap gendeng ambil Tuhanmu. Betul ya? Daud aja menari-nari seperti orang gila. Betul-betul. Dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini apapun keadaanmu, berserulah kepada Tuhan. Sama-sama katakan berseru. Berseru bukan cuma deklarasi, tapi mengimani bahwa setiap engkau sudah dipulihkan dan sudah disembuhkan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, keadaan semakin menakutkan. Keadaan semakin menakutkan. Tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, saya mau beritahu, ya, orang buta ini berseru Bapak Ibu. Disuruh menengok. Tetap berseru Bapak Ibu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dia udah gak memiliki apa-apa lagi. Kalau gak kecepit, gak mungkin bengok-bengok. Bener gak? Betul ya? Ya, mama saya itu kemarin itu dinaik ambulans, cuman aduh gitu toh. Aduh gak berapa sakit gitu ya. Karena apa? Ya bukan gak berapa sakit ya, saya gak tahu Bapak Ibu. Aduh. Tetapi pada saat pindah kasur, mengok. Ada. Semakin banter nadai berarti semakin loro. Betul? Ya orang buta ini berteriak sekuat tenaga. Akhirnya apa? Aku udah gak kuat lagi Tuhan. Aku gak kuat lagi Tuhan. Aku hanya mau Engkau. Dan itulah kabar baik. Di saat engkau hancur, engkau rusak. Disitulah Tuhan campur tangan dan membentuk engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bahkan Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap apa? Rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Next lagi. Ya, telat Bapak Ibu teksi, gak apa-apa. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Jabatan, kekayaan, kehormatan. Dan menganggap apa? Sampah. 2, 3. Supaya aku memperoleh Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Di tengah ketidakpastian, ia melihat. Di tengah situasi yang gak mungkin, justru ia dapat melihat. Di tengah hati yang rusak, hancur, dia cuma berseru. Disitulah ia melihat. Bahkan dia tidak hanya melihat, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Yang setuju katakan amin. Yuk kita baca ya teksnya ya. Lukas 18 ayat 40 sampai dengan 43. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. 2, 3. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, pengennya apa Bapak Ibu? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, pokoknya aku bisa lihat, aku senang. Tuhan cuman mau lihat aja. Perhatikan ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Imanmu telah apa? Imanmu telah apa? Tidak hanya menyembuhkan, tetapi menyelamatkan. Halo, saya mau tanya, apa sih yang kita cari dalam dunia ini? Kesembuhan, saya percaya Tuhan menyembuhkan engkau. Yang percaya katakan amin. Ya, apa yang kau lihat dari sini? Karir, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Yang percaya katakan amin. Apa yang kau cari? Keharmonisan rumah tangga? Yes. Ya, saya percaya Tuhan memberikan kasih surgawi dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa semuanya akan menjadi sia-sia kalau engkau tidak memperoleh Kristus dalam kehidupanmu. Karena itu bukan hanya menyembuhkan, tetapi menyelamatkan. Bapak Ibu dalam Tuhan, Efesus 3 ayat 20. Yuk sama-sama dengan suara yang keras. Katakan 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Siapa di sini engkau yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan?
Jangan egois Bapak Ibu. Kita hidup penuh dengan masalah. Betul atau betul? Ada yang harus bekerja banting tulang keluar kota. Ada yang ditinggal suaminya karena bekerja di luar negeri. Yang hanya bertemu 1 tahun sekali. Bagaimana dengan komunikasinya? Saya yakin komunikasinya pasti banyak crash. Betul ya? LDR Bapak Ibu. Tahu nggak LDR? Long distance relationship. Apa sih itu artinya? Pacaran jarak jauh. Ketawa. Pacaran jarak jauh Bapak Ibu. Pasti ada masalah. Pasti ada kesalahpahaman. Betul? Apalagi kalau pikirannya udah gak dikuasai Bapak Ibu. Ya. Pacarnya cuma nge-like foto temennya. Kamu ngapain nge-like orang itu? Betul? Kenapa kamu repost? Kan gitu. Kamu beli buat siapa itu? Aku ulang tahun kok kamu selamati. This is our anniversary. Anniversary. Ya kan? Ya kan? Kamu tahu nggak? Aku ini nggak suka kacang. Kenapa kamu bikin kacang? Oh no, ayo Bapak Ibu. Betul sih. Halo. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Halo. Bapak Ibu, kalau kita hanya berdasarkan di dunia ini, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau mendasarkan pengharapanmu di dalam Kristus, engkau tidak pernah kecewa. Ya, mungkin suamimu akan berubah. Mungkin istrimu akan berubah. Mungkin kesehatanmu akan berubah. Mungkin pekerjaanmu akan berubah. Mungkin ekonomimu akan berubah. Mungkin dunia ini akan berubah. Tapi satu hal, Yesus selalu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lama. Amin. Buta bukan hanya secara fisik, tapi terkadang kita manusia buta secara rohani. Kita gak bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Hari ini yuk buka hatimu lebar-lebar. Minta Tuhan mencelikan engkau, sehingga engkau dapat melihat visi yang jauh ke depan. Saya percaya Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Papa saya Bapak Ibu pada saat perjalanan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, Papa saya cuma bilang, aku lo gak tahu kok bisa buka gereja. Halo, gerejanya hampir jadi Bapak Ibu, tanggal 12 kita ibadah di sana sama-sama. Yang percaya katakan amin. Ya, 12 saja Bapak Ibu ya. Setelah itu minggunya ibadah di sini lagi Bapak Ibu ya. Di sana juga ada, di sini juga ada. Engko pindah nang kono kabeh nang kene sapa Bapak Ibu. Ya, biarlah GB keluarga Allah Blessing menjangkau di timur, di barat, di tengah kota. Ya, bukan lagu ya, timur ke barat, utara dan selatan, berjajar pulau-pulau, diselamatkan Tuhan. Kan itu yang percaya katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu yuk sama-sama. Engkau yang mungkin merasa bahwa aku sudah mulai suam-suam kuku, buka hatimu lebar-lebar. Dia Tuhan yang menjamah kehidupanmu. Tuhan Yesus berkati.